Kematian-kematian misterius membuat seorang dokter bertanya-tanya. Anehnya dari semua kematian ini ada satu kesamaan, yaitu paru-paru para korban yang mengeras seperti batu. Mencoba mencari titik terang dari kasus ini, yang malah membuatnya menemukan fakta mengejutkan. Disclaimer dulu bahwa semua kejadian di film ini diambil dari kisah nyata. Film ini sendiri berlatar di tahun 2011. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian misterius ini? Dan inilah Toxic. Seorang pria bernama Tae-hun dibangunkan oleh istrinya. Tae-hun sendiri adalah seorang dokter bedah. Saat sarapan, Tae-hun menanyakan di mana keberadaan Min-woo anaknya. Istrinya ini menjawab bahwa si anak sedang tidak enak badan. Tae-hun langsung memintanya untuk dibawa ke rumah sakit biar dia sendiri yang akan memeriksanya. Cuma si istri yang merasa itu cuma sakit biasa bilang akan membawa Min-woo ke klinik saja. Siang harinya, di rumah sakit, Tae-hun didekati rekannya. Rekannya ini bilang bahwa saat ini adik iparnya Tae-hun yang merupakan seorang jaksa jadi trending topik di internet. Di waktu yang sama, Han, adik iparnya Tae-hun, menyerang tersangka kasus pencabulan seusai persidangan. Hal itulah yang membuatnya jadi perbincangan di internet. Karena jaksa Han ini tidak segan-segan memberikan hukuman tambahan ke pelaku. Hal itu juga yang membuatnya sering dimarahi kepala kejaksaan. Kembali ke Tae-hun, dia mencoba menelpon istrinya dan menanyakan tentang kabarnya Min-woo. Istrinya ini bilang bahwa kondisi Min-woo sudah membaik. Kini dia sedang latihan renang. Keadaan Min-woo saat itu memang baik-baik saja. Bahkan dia terlihat sangat sehat. Tapi ketika dia mencoba untuk berenang, tiba-tiba dia kehabisan nafas dan pingsan. Min-woo segera dilarikan ke rumah sakit. Keadaannya semakin memburuk. Tae-hun memutuskan untuk segera mengoperasinya. Setelah berjam-jam melakukan operasi, Tae-hun dan para dokter datang sambil memasang wajah sedih. Istrinya tentu panik. Dia meminta Tae-hun untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tae-hun mencoba menjelaskan bahwa Min-woo menderita fibrosis paru-paru. Sebagian paru-parunya ini mengeras seperti batu. Istrinya ini bingung bagaimana hal ini bisa terjadi. Nah, Tae-hun juga dibuat bertanya-tanya bagaimana Min-woo ini bisa terkena fibrosis akut dalam waktu singkat tanpa adanya tanda-tanda sebelumnya. Setelah melihat Min-woo sebentar, istrinya lalu pamit untuk mengambil beberapa barang. Tae-hun memintanya untuk tidak buru-buru, karena dia sendiri yang akan mengawasi perkembangannya Min-woo. Esok harinya, jaksa Han datang ke huniannya Tae-hun. Dia memang sudah janjian akan pergi ke sana untuk memberikan hadiah ke Min-woo. Bel dipencet berkali-kali tapi tidak ada jawaban. Han memutuskan untuk masuk ke dalam. Berkali-kali mencoba memanggil kakaknya tapi tetap tidak ada respon. Sampai Han dibuat kaget ketika melihat kakaknya yang sudah tewas tergeletak di lantai. Mendengar berita itu, Tae-hun langsung shock. Dia masih tidak percaya bahwa istrinya tiba-tiba tewas. Karena memang semalam dia tahu bahwa istrinya ini masih baik-baik saja. Tae-hun merasa ada yang janggal dari kematian istrinya ini. Dia menjelaskan ke jaksa Han bahwa penyebab kematian istrinya ini juga karena pengerasan di paru-parunya. Sama halnya yang terjadi dengan Min-woo saat ini. Tapi
Harusnya butuh waktu setahun sampai 2/3 paru-paru itu mengeras. Jaksa Han bersikeras untuk menyelidiki kasus ini. Pasti ada sesuatu di balik kematian kakaknya. Taehoon langsung menuju ke rumah sakit. Dia lalu melihat hasil ronsen paru-paru istrinya. Nah, dari sini Taehoon jadi tahu bahwa tidak ada tanda-tanda penyakit fibrosis di paru-paru istrinya. Yang artinya ada sesuatu yang membuat paru-paru istri dan juga anaknya ini mengeras. Untuk menemukan jawabannya, jasad istrinya mulai diotopsi. Di sini, seluruh dokter kaget melihat paru-paru yang mengeras seperti ini. Karena ini baru pertama kali terjadi. Jelas ini bukan karena fibrosis. Beberapa hari kemudian, hasilnya pun muncul. Tidak ditemukan adanya virus ataupun tanda-tanda keracunan. Yang ada hanya peradangan di paru-paru yang membuat paru-paru itu rusak. Artinya, ada senyawa asing yang memasuki sistem pernafasan dan membuatnya mengalami peradangan. Salah seorang dokter bilang, dia pernah membaca artikel tentang seorang dokter yang menyelidiki kasus yang sama beberapa tahun yang lalu. Dokter itu bernama O. Dia merupakan dokter anak. Tapi ternyata, dokter O sudah berhenti dari pekerjaannya setahun yang lalu. Taehoon langsung menemui dokter O di kampung halamannya. Saat Taehoon menunjukkan fotonya Minwoo, dokter O langsung paham bahwa Taehoon mencarinya pasti karena fibrosis akut. Dokter O pun cerita bahwa kasus pertama yang dia temui di tahun 2006. Awalnya dia mengira bahwa ini cuma flu biasa, tapi ketika coba untuk diobati, pasiennya malah meninggal. Dan setelah itu, kasus-kasus serupa juga terjadi di beberapa rumah sakit. Dokter O bahkan mencoba melakukan survei ke beberapa penderita fibrosis paru. Tapi ternyata hal itu tidak efektif karena penyakit ini juga sangat aneh. Gejala dari penyakit ini akan hilang di musim panas, gugur, dan juga dingin. Lalu akan muncul kembali di musim semi. Taehoon mencoba bertanya ke rekannya, tapi rekannya ini juga dibuat bingung. Bagaimana ada penyakit yang datang cuma saat musim semi saja? Nah, daripada terus dibuat bertanya-tanya dan tidak menemukan jawabannya, Taehoon berencana melakukan survei yang pernah dilakukan Dr. O. Dia mulai mengirimkan surat ke para penderita penyakit ini. Tapi sampai sekarang tidak juga ada balasan dari mereka. Jaksa Han lalu bilang, dia bisa membantu untuk menanyakan langsung ke keluarga korban. Mulailah di hari itu, Han mengunjungi seorang pria yang anak dan istrinya meninggal karena penyakit aneh tersebut. Nah, pria ini memberikan izin untuk melihat kamar putrinya. Sementara Han mencoba bertanya ke keluarga korban kedua. Ibu ini cerita bahwa ketika anaknya sedang olahraga, dia tiba-tiba pingsan. Ibu ini sendiri juga menunjukkan gejala penyakit yang sama seperti yang dialami putrinya. Taehoon lalu datang. Dia meminta izin untuk melihat putri ibu ini langsung. Saat pulang, Taehoon masih dibuat bingung. Dia masih belum menemukan penyebab pasti dari penyakit tersebut. Di rumah, Taehoon mendengar suara istrinya memanggil. Dia lalu masuk ke kamar dan membayangkan istri dan juga anaknya yang tertidur pulas di kasur. Tiba-tiba, alat pelembab udara menyala. Taehoon jadi ingat bahwa di dua tempat sebelumnya juga ada alat tersebut. Mereka menggunakannya karena memang udara saat musim semi ini sangat kering. Taehoon segera menghubungi pusat pengendali dan pencegahan penyakit di Korea untuk membantunya melakukan eksperimen. Dia akan menaruh beberapa tikus di sana dan menghidupkan alat pelembab udara tersebut. Jaksa Han di sini masih dibuat bingung. Apa hubungannya alat pelembab udara dengan penyakit tersebut? Toh juga banyak rumah-rumah yang menggunakan alat itu. Taehoon lalu bilang bahwa di dua tempat sebelumnya juga ada alat tersebut. Tapi yang disorot bukan alatnya, melainkan kelembapan udaranya.
Bisa saja dengan kondisi rumah yang tidak berventilasi dengan baik, membuat jamur tertentu tumbuh karena kelembapan itu. Makanya, dilakukan eksperimen untuk menemukan jawabannya. Setelah 2 minggu eksperimen ini dilakukan, tikus-tikus tersebut mati karena mengidap fibrosis paru. Taehoon mencoba bertanya, apakah ada jamur yang tumbuh di rumahnya hingga mengakibatkan hal itu terjadi. Tapi, penanggung jawab eksperimen ini bilang bahwa penyebabnya bukanlah jamur, melainkan PHMG. PHMG sendiri merupakan desinfektan biosoda. Taehoon bingung bagaimana zat itu bisa ada di rumahnya. Penanggung jawab lalu menjelaskan bahwa PHMG tersebut keluar melalui alat pelembab udara. Mendengar hal itu, Taehoon seakan ingat akan sesuatu. Dia lalu pergi ke ruangannya dan melihat kembali TKP 2 tempat sebelumnya. Sampai dia menemukan desinfektan yang sama yang digunakan istrinya. Tapi dulu saat dia melihat desinfektan pelembab udara tersebut, tertulis sudah memiliki izin dari pemerintah. Bahkan banyak sekali orang-orang yang membelinya karena memang efektif menghilangkan jamur di ruangan. Jaksa Han langsung meminta izin ke kepala kejaksaan untuk menghentikan peredaran desinfektan spotless tersebut. Tapi, kepala jaksa tidak bisa karena memang Han tidak memiliki bukti yang kuat. Ditambah lagi, menghentikan peredaran juga bukan kuasanya. Jaksa Han pun menelpon Taehoon untuk membuat rencana. Dibantu rekannya Han yang bernama Kim, mereka mulai mengumpulkan bukti-bukti. Sampai saat ini, bukti yang bisa mereka kumpulkan adalah bahwa penyakit ini bukan disebabkan oleh virus melainkan desinfektan. Kenapa hanya musim semi? Karena alat pelembab udara hanya digunakan saat musim itu saja. Dan kenapa pengidapnya cuma anak-anak dan juga ibu-ibu? Karena para pria ini sibuk dengan pekerjaannya. Dan ketika pulang kerja pun, mereka biasanya tidur sendiri di ruangan lain agar tidak mengganggu anak dan juga istrinya yang terlelap. Dan bukti paling kuat juga sudah mereka dapatkan dari eksperimen yang dilakukan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Bukti-bukti itu langsung mereka kirim ke media. Berita tentang desinfektan spotless tersebut jadi sangat viral. Bahkan, keluarga para korban juga sangat syok mendengarnya. Perusahaan O2 yang memproduksi desinfektan ini menyangkal semua tuduhan tersebut. Mereka lalu mengutus seseorang bernama Wosik untuk menyelesaikan kasus ini. Wosik bergerak cepat. Dia meminta semua data tentang produk spotless. Ternyata benar, ada kandungan berbahaya yang terkandung di produk spotless yang mengancam nyawa manusia. Nah, sebelum itu, pimpinan di sana bilang bahwa dari 50 juta penduduk Korea, hampir 10 juta yang menggunakan produk tersebut. Dan yang meninggal pun hanya sedikit. Anggap saja bahwa meninggalnya mereka ini karena kecelakaan kecil. Jadi jika Wosik bisa menyelesaikan kasus ini, dia menjanjikan kenaikan jabatan untuk Wosik. Tergiur akan tawaran tersebut, Wosik langsung melenyapkan semua bukti yang mengancam perusahaan O2. Dia bahkan menyuap anggota dewan bernama Jang untuk membantunya. Jang langsung menggunakan kuasanya. Artikel tentang produk spotless langsung dihapus dari internet. Jang juga menemui kepala kejaksaan untuk mendisiplinkan Jaksa Han karena melakukan penyelidikan secara ilegal. Han pun diberhentikan dari kejaksaan. Dia tidak gentar. Han tetap akan melanjutkan kasus ini meskipun harus turun jadi seorang pengacara. Setelahnya, Han menemui Taehoon dan juga Kim untuk membicarakan langkah selanjutnya. Kim di sini bilang bahwa sepertinya perusahaan O2 akan ambil jalur hukum untuk menyelesaikan kasus ini. Mereka bahkan sudah menyiapkan pengacara terkenal bernama Ryu. Esok harinya, Han menemui kenalannya yang merupakan pengacara hebat bernama Jung. Jung diminta untuk mewakili penggugat. Jung pun setuju dan dia meminta beberapa salinan bukti yang berhasil dikumpulkan oleh Han. Esok harinya, Han mencoba meminta bantuan temannya untuk membantunya di kasus ini. Temannya ini
bernama Lee. Dibantu oleh Lee, Han mulai mengumpulkan keluarga para korban. Han lalu bilang bahwa pihak kejaksaan belum menunjukkan adanya penyelidikan di kasus ini, karena memang tidak ada bukti legalitasnya. Tapi Han percaya dia bisa membuktikan semuanya. Memang hal ini sulit dan mungkin akan memakan waktu lama, tapi dia yakin suatu saat mereka pasti akan memenangkan gugatan tersebut dan mendapatkan permintaan maaf dari perusahaan O2. Nah, kalau soal biaya, Tae-hun akan mengcover semuanya. Mereka langsung mengumpulkan bukti-bukti lain sambil menunggu persidangan diumumkan. Tapi setelah lebih dari 1 bulan, tidak juga ada pengumuman persidangan. Kim lalu bertanya ke Lee, apa memang selama ini persidangan dimulai? Lee bilang bahwa sidang akan cepat dilakukan jika ada alasan hukum yang kuat. Tapi kasus ini masuknya di perdata dan sangat kontroversial. Dan jika melihat dari apa yang bisa dilakukan perusahaan O2, ada kemungkinan sidang tidak akan dilakukan. Tiba-tiba, seorang warga Amerika datang. Dia bilang bahwa anaknya juga jadi salah satu korban. Hal itu membuat persidangan bisa sesegera mungkin untuk dilakukan. Pimpinan perusahaan O2 bingung, bukannya Wosik sudah membereskan semuanya. Wosik bilang bahwa hal tidak terduga terjadi, karena salah satu korban ini warga negara Amerika. Jika persidangan tidak segera dilakukan, takutnya kasus itu akan dibawa ke Amerika, yang nantinya malah akan membesar dan sulit untuk diatasi. Sidang pertama pun dimulai. Pengacara Ryu bilang bahwa kepala pengacara perusahaan O2 akan segera datang. Nah, pengacara yang dimaksud ternyata adalah Jung. Han sangat kaget. Dia merasa dihianati. Ternyata sejak awal Jung ini sudah masuk sebagai pengacara perusahaan O2. Dia bahkan meminta tambahan biaya 12 miliar karena berhasil mendapatkan bukti-bukti tersebut dari tangan Han. Persidangan lalu dimulai. Belum sempat Han menjelaskan, Jung sudah memotong pembicaraan itu. Dia langsung meminta maaf atas nama perusahaan O2. Dia bilang bahwa saat ini perusahaan sedang melakukan uji racun di produknya. Penguji yang dipilih adalah Profesor Sangmo yang sangat ahli di bidang ini. Jadi dia meminta persidangan untuk ditunda sampai hasil tes tersebut muncul. Tentu, rencana ini Jung ambil setelah dia mempelajari bukti-bukti yang dikumpulkan Han waktu itu. Han menolak. Dia yakin bahwa O2 sengaja mengulur waktu agar terhindar dari tanggung jawab. Jung tersenyum tipis. Dia bilang bahwa O2 sudah mempersiapkan uang 62,5 miliar untuk menyelesaikan kasus ini. Dia juga memiliki daftar para korban yang setuju untuk menyelesaikan kasus ini tanpa syarat. Semua orang bingung, dari mana Jung ini bisa mendapatkan daftar para korban dan juga tanda tangan mereka. Ternyata, salah satu keluarga korban yang bernama Hyun Jong lah yang berkhianat. Wosik sempat menemuinya dan memberikannya sejumlah uang agar Hyun Jong mau memberikan daftar para korban. Hyun Jong awalnya menolak, tapi pada akhirnya dia pun setuju. Kembali ke persidangan, hakim pun menyetujui permintaan Jung untuk menunda persidangan. Setelah persidangan, Jung bahkan bilang ke awak media bahwa produk Spotless ini sudah ada sejak 17 tahun yang lalu, dan semenjak itu tidak pernah ada kendala apa-apa. Jadi dia berasumsi ada segelintir orang yang mencoba menurunkan citra perusahaan untuk maksud tertentu. Tiba-tiba, Lee datang. Dia tahu bahwa Jung mendapatkan daftar tersebut dari Hyun Jong. Tae-hun langsung menemui Hyun Jong. Dia bertanya, apa alasan Hyun Jong ini berkhianat? Apakah semua ini cuma karena uang? Hyun Jong akhirnya jujur bahwa sepeninggal anak dan istrinya, mereka meninggalkan tagihan rumah sakit yang banyak. Bahkan dia juga harus berhutang sana-sini. Makanya dia terpaksa menerima uang itu untuk membayar hutang-hutangnya. Sementara itu, Han menemui seorang ahli yaitu Dr. Tae-sung. Dia memohon agar Dr. Tae-sung ini mau membantunya
membela para korban. Di waktu yang sama, hasil tes tersebut sudah muncul dan diserahkan oleh Profesor Sangmo ke Wosik. Dan ternyata benar bahwa kandungan di dalam produk Spotless ini sangat berbahaya. Wosik merobek hasil tes tersebut. Dia lalu menawarkan perjanjian eksklusif di mana lab milik Profesor Sangmo akan dijadikan tempat pengujian produk perusahaan selama 5 tahun. Tentu, itu penawaran yang sangat besar. Profesor Sangmo sempat akan menandatanganinya, tapi dia ingat bahwa Tae-hun sedang mencari seorang ahli. Jadi, Profesor Sangmo akan menandatangani perjanjian itu, asalkan Wosik punya rencana yang bisa digunakan untuk menghadapi ahli yang dipilih oleh Tae-hun. Wosik mulai mengawasi Tae-hun. Dia sempat mempersiapkan sesuatu. Siangnya, Tae-hun kembali ke rumah sakit. Dia kaget begitu melihat Wosik ada di sebelah anaknya. Ternyata, Wosik menawarkan bantuan transplantasi paru-paru untuk Minwoo. Asalkan Tae-hun mau mencabut gugatannya. Tae-hun langsung merobek tawaran tersebut. Tae-hun menolak karena dia menghormati keluarga para korban yang lain. Seminggu kemudian, persidangan lanjutan dimulai. Persidangan kali ini terlihat sangat sepi, bahkan tidak ada satupun awak media. Dr. Tae-sung dihadirkan untuk menjadi saksi ahli. Han langsung bertanya, apakah PHMG itu sangat berbahaya? Dr. Tae-sung bilang, PHMG itu tidak berbahaya jika dipegang, tapi jika terhirup atau tertelan akan sangat beracun untuk manusia. Dia bahkan tidak habis pikir, racun seperti PHMG digunakan di dalam produk Spotless. Seakan perusahaan ini sengaja ingin membunuh orang. Jung lalu diizinkan bertanya ke saksi ahli. Nah, Dr. Tae-sung ini merupakan anggota Kementerian Lingkungan Hidup, di mana 11 tahun yang lalu Kementerian Lingkungan Hidup pernah menerbitkan sebuah buku. Jung lalu menunjukkan buku referensi yang ditulis dan diterbitkan oleh Dr. Tae-sung. Jung meminta Tae-sung untuk membaca tulisan yang pernah ditulisnya. Dr. Tae-sung terdiam sesaat. Hakim meminta Tae-sung untuk membaca apa yang diminta oleh Jung. Dr. Tae-sung lalu bilang bahwa PHMG tidak berbahaya untuk manusia. Tentu, pernyataan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Dr. Tae-sung tadi. Saksi kedua dihadirkan, yaitu Profesor Sangmo. Jung meminta Profesor Sangmo membaca hasil uji tes racunnya. Memang ditemukan kandungan PHMG di produk Spotless, tapi kadarnya masih aman untuk manusia. Oleh karena itu, produk Spotless dinyatakan tidak berbahaya dan bukan penyebab utama fibrosis paru-paru. Han dipersilakan untuk bertanya ke Profesor Sangmo. Han di sini mempertanyakan integritas dari Profesor Sangmo. Karena 3 tahun terakhir, labnya Profesor Sangmo ini bekerja di bawah perusahaan O2. Profesor Sangmo bilang, dalam uji racunnya kali ini, dia juga menghadirkan pengamat dari pihak penggugat. Jadi dia bisa menjamin bahwa hasil ujinya ini tidak memihak perusahaan. Han pun bertanya, siapa pengamat yang dimaksud? Profesor Sangmo langsung menunjuk Tae-hun. Semua orang kaget. Hakim meminta Tae-hun untuk maju ke depan. Hakim bertanya, apakah semua yang dikatakan Profesor Sangmo ini benar? Tae-hun hanya terdiam. Hakim bertanya sekali lagi. Tae-hun pun bilang bahwa benar. Proses uji dan hasilnya dilakukan secara adil. Produk Spotless tidak ada hubungannya dengan fibrosis paru-paru. Seluruh keluarga korban menangis. Mereka menyesali pernyataan Tae-hun tersebut. Tae-hunlah orang yang membuat mereka berjuang demi keadilan. Tapi sekarang terlihat Tae-hun berpihak ke O2. Ternyata Tae-hun menyetujui tawaran Wosik agar dia bisa mendapatkan transplantasi paru-paru untuk anaknya. Kembali ke persidangan, Jung bilang bahwa di kasus ini sebenarnya ada beberapa pihak yang ingin menjatuhkan perusahaan O2. Makanya mereka mengkambing hitamkan produk Spotless sebagai pemicu utama di balik kasus fibrosis paru-paru. Dia
meminta hakim mempertimbangkan semua bukti dan juga kesaksian para ahli. Hakim lalu bilang akan mengumumkan putusan akhir 1 bulan lagi, setelah dia mempelajari semua bukti dan juga kesaksian ahli. Seluruh keluarga korban marah ke Han. Berkali-kali mereka ini dikhianati. Pihak O2 melakukan konferensi pers. Mereka merasa dirugikan dengan fitnah-fitnah yang sudah beredar luas di masyarakat. Tapi mereka tidak akan menuntut siapa-siapa karena merasa bersimpati dengan para korban. Malam harinya, mereka melakukan pesta. Pimpinan O2 malah meminta sesuatu yang aneh. Sisa spotless yang ada diminta untuk diedarkan kembali. Wosik bingung. Memang citra perusahaan perlahan membaik, tapi jika ada kasus kematian lagi, bukankah justru malah membuat masalahnya tambah runyam? Pimpinan ini bersikeras. Dia menganggap bahwa orang tidak akan mati secepat itu. Jikapun ada korban kembali, toh mereka juga punya orang-orang berkuasa untuk menutupi kasusnya. Intinya, dia nggak mau tahu produk spotless yang tersisa harus habis dalam waktu 1 bulan. Setelah itu, buat produk baru yang tidak mengandung PHMG. Esok harinya, di bandara, pimpinan O2 ditangkap kepolisian. Ternyata, bukti manipulasi hasil tes uji racun yang dilakukan Profesor Sangmo bocor ke publik. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, siapa orang yang membocorkan semua ini? Plot twistnya ada di sini. Ternyata Wosiklah yang membocorkannya. Karena anaknya sendiri juga jadi salah satu korban produk spotless. Setelah itu, beberapa hari kemudian istrinya juga harus tewas. Wosik belum tahu penyebab kematian anak dan istrinya ini karena produk di perusahaannya. Sampai Taehoon mengirimkan surat survei tersebut. Sejak saat itu, Wosik bertekad membalaskan kematian anak dan juga istrinya. Tapi dia ingin membalas dari dalam perusahaan, karena dia tahu perusahaannya ini tidak bisa dikalahkan begitu saja. Nah, sebenarnya waktu itu dia menemui Taehoon untuk bekerja sama. Untungnya, Taehoon menyadari itu setelah menemukan foto keluarganya Wosik yang merupakan korban dari spotless. Wosik bilang bahwa orang-orang di perusahaannya ini selalu punya cara untuk menutupi semuanya. Jadi jika ingin mengalahkan mereka, Taehoon harus mau bekerja sama, buat seolah-olah mereka ini menang. Di saat itulah akan ada celah untuk menyerang. Itu juga alasan Taehoon mau menjadi pengawas saat uji racun, agar Taehoon bisa merekamnya secara diam-diam. Tapi pihak O2 selalu punya cara. Mereka mengkambing hitamkan semua masalahnya ke Wosik, hingga pada akhirnya Wosik ditangkap. Tapi Wosik tidak mempermasalahkan hal itu. Setidaknya dengan begini, publik jadi tahu bahwa produk spotless tersebut berbahaya. Dan penyelidikan terhadap perusahaan O2 masih berlangsung. Tiba-tiba, Kepala Kejaksaan menugaskan kembali Han sebagai jaksa di kasus ini. Waktu berlalu, Minwoo kembali sadar setelah berhasil menjalankan transplantasi paru. 10 tahun berlalu, kasus desinfektan beracun ini masih belum menemukan akhirnya. Bahkan sampai pemerintah harus membuat tim pencari fakta agar kasus ini cepat selesai. Di sini hadir beberapa anggota dewan dan juga kementerian. Dr. Taehoon juga hadir di sana karena memang dialah yang pertama kali mengangkat kasus ini ke publik. Orang-orang yang dulu menjadi saksi juga sudah meninggal. Video kesaksian mereka pun diputarkan di dalam pertemuan tersebut. Awalnya, para korban ini hanya melihat iklan tentang produk spotless yang sudah mendapatkan izin peredaran dari pemerintah. Tapi ternyata, hal itu malah membunuh anggota keluarganya sendiri. Kesaksian Minwoo juga ditayangkan, di mana Minwoo kecil harus kehilangan ibunya tanpa alasan yang jelas. Kini, dia juga harus hidup dengan alat bantu pernafasan. Taehoon pun menyalahkan Kementerian Riset yang memberikan sertifikasi ke produk spotless tersebut. Tapi,
Kementerian Riset tidak mau disalahkan. Mereka melemparkan kesalahan tersebut ke BPOM. Pihak BPOM juga tidak mau disalahkan karena produk Spotless ini bukan makanan. Pihak BPOM menyalahkan Kementerian Lingkungan Hidup. Intinya, mereka ini saling lempar tanggung jawab. Taehoon sangat geram melihat para petinggi ini saling lempar tanggung jawab. Taehoon bahkan bertanya, apakah seperti ini cara wakil rakyat bekerja? Taehoon lalu melemparkan cairan Spotless ke arah mereka. Dukungan demi dukungan bergemuruh di luar, mendukung hukuman bagi para pembunuh. Menurut tesis di Korea, 950.000 orang menderita masalah kesehatan karena produk Spotless dan 20.000 orang meninggal dunia. Sudah 10 juta produk Spotless terjual sejak tahun 94 sampai 2011. Hal itu cukup mengekspos lebih dari setengah populasi Korea. Dan film pun berakhir. Audio Jungle.